Halo semuanya, salam kenal. Gua Tora dari Kastara View dan ini video pertama kali gua terkait Working Holiday Visa. Tapi nanti kedepannya gua akan sharing lagi hal-hal yang berkaitan dengan WHV dan hal-hal lain yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, di video kali ini, yang pertama ini gua akan sharing terkait hal-hal mendasar dulu yang berkaitan dengan WHV yang gua kemas dalam bentuk Q&A. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang masih bingung mau ikut WHV atau mungkin mau ke student aja atau mungkin masih mau bingung mau berkarir di Indonesia atau seperti apa. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk memantapkan keputusan. Nah, pertanyaan pertama yang paling mendasar yaitu apa sih Working Holiday Visa itu? Nah, WHV ini itu sebuah visa yang merupakan hasil dari kerjasama antara Indonesia dan Australia yang tujuan utamanya sebenarnya untuk pertukaran budaya dan untuk meningkatkan di industri pariwisata. Tetapi kenapa kok para turisnya ini diizinkan untuk bekerja juga supaya bisa memenuhi ataupun membiayai kegiatan berlibur mereka di negara tujuan. Contohnya saya yang datang dari Indonesia ke Australia, diharapkan dengan gue bisa bekerja di sini, gue bisa membiayai kegiatan berlibur gue yang selama gue ada di Australia dan bisa membiayai untuk gue balik lagi ke Indonesia setelah kegiatan WHV ini selesai. Nah, pertanyaan paling mendasar yang berkaitan dengan WHV itu adalah apa sih Working Holiday Visa? Nah, WHV ini merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Australia yang memungkinkan para pelancong ataupun orang-orang yang memenuhi syarat untuk apply WHV ini bisa bekerja dan berlibur di negara tujuan, yaitu Australia. Nah, kenapa mereka bisa diizinkan untuk bekerja? Karena supaya bisa memenuhi ataupun membiayai kebutuhan mereka selama berlibur di Australia. Tetapi sebenarnya tujuan utama dari WHV ini adalah untuk pertukaran budaya dan di bidang pariwisata. Tapi cukup banyak dari para pemuda Indonesia yang datang ke Australia memang untuk bertujuan mencari rezeki ataupun untuk berkarir di sini. Dan itu nggak salah juga karena memang itu boleh dilakukan oleh, maksudnya diperbolehkan oleh pemerintah Australia. Nah, untuk pertanyaan kedua, yaitu terkait syarat-syarat Working Holiday Visa. Apa sih syaratnya supaya bisa apply WHV? Nah, ini gue ambil dari websitenya resmi langsung dari IMI Home Affairs Government Australia. Nah, di sini itu tertulis syaratnya pemegang dari paspor negara yang sudah ditentukan. Salah satunya itu ada Indonesia dan memenuhi syarat umur yaitu di antara 18 sampai 30 tahun. Nah, untuk Indonesia ini subclassnya subclass 462 462 karena ada subclass 417 itu untuk beberapa negara lain. Nah, untuk yang 417 sekedar info aja, syarat umurnya ada beberapa negara yang bisa mencapai 35 tahun. Tapi kalau untuk Indonesia masih 30 tahun. Nah, syarat selanjutnya belum pernah mengikuti program WHV, baik itu WHV subclass 462 ataupun 417 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya syaratnya itu harus memenuhi syarat dari di bidang pendidikan, maksudnya kayak harus sudah lulus S1 atau diploma. Kalaupun masih kuliah itu bisa asalkan sudah kuliah minimal selama 2 tahun. Itu syarat untuk Indonesia. Terus untuk syarat bahasa Inggrisnya itu harus memenuhi level tertentu. Sebagai contoh, kalau IELTS itu harus 4,5. Nah, itu nggak cuma IELTS yang bisa diterima, TOEFL juga bisa diterima dan ada beberapa beberapa jenis tes lain yang bisa diterima dan ini nanti gue sebutin juga. Gue cantumin juga ini yang bisa diterima untuk ikut WHV. Nah, terus yang syarat selanjutnya yaitu punya surat dukungan dari pemerintah, yaitu SDWHV. Nah, nanti bakal gue jelasin untuk selanjutnya. Terus untuk yang selanjutnya harus punya dana yang cukup. Dana yang cukup ini tujuannya supaya ketika nyampe di Australia, kalian bisa bertahan di sini sebelum dapat kerjaan dan bisa membuktikan kalau di sini tuh kalian tidak bakal jadi gelandangan ataupun kayak terlantar gitu. Harapannya kalian di sini bisa tetap survive meskipun kalian belum dapat pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya harus memenuhi syarat kesehatan, itu medical check up. Nah, medical check up-nya simple, cuma untuk tes urin, tes darah, dan ronsen paru aja. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu harus membayar untuk apply visanya. Itu biasa, wajar di semua negara kayaknya bayar.
Nah, itu untuk syarat-syarat WHV-nya yang harus dipenuhi ketika mau ikut Working Holiday Visa. Nah, tadi kan gue nyebut ada SDWHV ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, SDWHV itu apa? Gimana sih cara dapetinnya gitu kan? Ini bakal gue jelasin. SDWHV itu semacam kayak surat sakti yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia kepada seseorang yang memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu sebenarnya merujuk ke syarat-syarat yang gue sebutin tadi yang bersumber dari IMI Home Affairs Government Australia. Nah, untuk SDWHV ini nanti kalian harus rebutan ke para pelamar yang lainnya, para pencari SDWHV lainnya. Kalian harus bisa dapetin surat ini kalau kalian mau lodge ataupun apply WHV untuk tahun pertama. Kalau kalian tanpa SDWHV, kalian gak bakal bisa. Dan SDWHV ini berlaku 1 kali, maksudnya kalian cuma bisa dapetin SDWHV itu sekali seumur hidup. Jadi kalau udah dapet, jangan disia-siain. Tapi kalau belum dapet ya semangat terus. Dan perbaiki dokumennya, jangan sampai hanya hal-hal sepele, misal kayak scan-nya nggak jelas, kalian nanti kalah waktu buat SDWHV. Nah, untuk syarat SDWHV-nya apa? Nah, ini yang belum gue sampaikan. Jadi untuk syarat SDWHV juga itu satu kayak merujuk yang pertama tadi, umurnya harus 18-30 tahun. Terus gimana pertanyaannya kalau udah 30 tahun? Tetap bisa, selama kalian belum nyentuh 31 tahun, kalian masih bisa ikut WHV, ikut SDWHV. Nanti yang bedain kalian bakal lebih lama, maksudnya bakal bisa kejar third year atau second year atau enggak, itu yang bedain. Nah, nanti bakal gue share di video yang lain ya. Nah, untuk yang kedua, paspor yang minimal masa berlakunya 18 bulan. Ini nggak bisa dinego, harus minimal masa berlakunya 18 bulan pada saat kalian war SDWHV. Nah, yang ketiga itu syaratnya juga sama, masih pertama kali ikut WHV. Dan yang keempat itu harus memiliki syarat pendidikan dan bahasa Inggris sama yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang harus di-upload. Nah, untuk yang kelima, syarat balance keuangan minimal 5.000 AUD atau setara sekitar mungkin kalau lebih amannya sih 55 juta atau 60 juta itu bakal lebih aman karena lebih tenang. Ini muncul pertanyaan, duitnya harus mengendap berapa lama atau gimana nih gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang cukup mencantumkan dana tersebut dan dia minjem dari keluarga ataupun dari teman. Nah, setelah suratnya jadi itu dibalikin lagi. Tetapi lebih amannya dana itu mengendap sampai visa kalian granted. Nah, untuk yang selanjutnya yang keenam itu kalian harus punya SKCK minimal tingkat Polda. Jadi SKCK-nya nggak bisa tingkat Polres ya, harus minimal tingkat Polda atau di Mabes Polri. Terus yang selanjutnya itu surat keabsahan dokumen yang menyatakan kalau dokumen kalian itu legal dan asli. Dan yang selanjutnya itu KTP, kalian aman kalau itu masalah yang ini. Nah, itu syarat untuk SDWHV. Pertanyaan yang basic banget yang biasa muncul, WHV kerjanya apa ya? Nah, kalau ini ceritanya beda-beda karena tiap orang dapat kerjaannya juga pasti beda-beda. Nah, tapi mayoritas kerjaan WHV itu yang berkaitan dengan fisik. Karena kita agak susah diterima ketika kita apply skill job kayak pekerjaan yang itu kayak kantoran ataupun yang lainnya, yang skill job lah. Kenapa susah? Karena kita ada limitationnya. Kita ada limitation kerja maksimal 6 bulan. Nah, perusahaan juga nggak mau dong nge-training seseorang dan 6 bulan harus pindah lagi ke perusahaan yang lain. Nah, itu kan rugi. People development-nya mereka pasti juga bakal mikir kayak gitu. Nah, untuk kerjaan-kerjaan yang biasa dikerjakan anak WHV yang paling familiar itu di farm. Nah, di farm ini di pertanian, kayak nanti panen ataupun yang lainnya. Yang kedua itu ada di factory, chicken factory atau meat factory. Nah, yang ketiga ada di mining. Di mining itu ini mayoritasnya di hospitality-nya. Nah, terus yang keempat ada kerjaan hospitality juga di kota ataupun di region. Dan yang selanjutnya apa ya? Kayak di construction, terus nah itu contoh-contoh kerjaan yang bisa kita kerjakan di sini. Terus pertanyaan yang selanjutnya, WHV berapa lama ya gitu kan? Nah, WHV ini maksimal 3 tahun untuk saat ini sebelum ada peraturan yang baru yang nggak tahu nanti bakal ada atau enggak. Maksimal 3 tahun, tetapi di setiap tahunnya maksudnya kalian dapatnya tuh per 1 tahun. Kalian dapat first year, second year, sama third year.
Nah, kalian datang ke sini itu di visa tahun pertama kalian. Nah, nanti kalian di tahun pertama itu harus memenuhi syarat kayak misal dokumen kayak payslip dan lain-lain untuk apply visa tahun kedua, dan kalian bisa langsung ngejar untuk visa tahun ketiga. Jadi di satu tahun pertama kalian bisa kok langsung ngejar untuk sampai visa tahun ketiga. Nah, setelah itu kalian mau santai-santai di city atau gimana terserah. Karena untuk dapetin second year sama third year itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya kalian harus kerja di area dan pekerjaan yang eligible. Area itu udah ada ketentuannya, postcode-nya udah dijelasin di website. Nah, ini ada satu pertanyaan yang cukup sering juga. WHV boleh sekolah atau enggak? Maksudnya boleh studi atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya boleh selama itu maksimal 4 bulan. Mungkin itu lebih ke kayak short course ya. Kayak kursus ataupun ketika kalian kayak mau misal kursus barista atau bakery atau lain-lain yang itu maksimal 4 bulan kalian masih diperbolehkan. Tetapi kalau lebih dari 4 bulan, nah itu yang nggak diperbolehkan. Pertanyaan yang cukup rada rumit ya. Mengapa harus WHV? Mengapa WHV? Ini gue jawab dari persepsi gue sendiri ya. WHV itu salah satu visa yang paling gampang kita dapetin di Australia untuk warga Indonesia. Kenapa? Selama kita punya surat dukungan atau SDU WHV dan kita nggak ada track record kriminal ataupun dideportasi dari negara lain, kita pasti granted. Percaya deh. Nah, itu kenapa gue bilang kenapa harus WHV. Dan yang kedua, ini pengalaman pribadi gue. Gue ikut WHV karena gue nanti kedepannya mau student visa. Kalau gue langsung ke student visa, gue nggak ada kesempatan untuk ngumpulin dana untuk yang ngebiayain biaya kuliah gue. Dan kalau gue ngumpulin biaya kuliah gue di Indonesia, gue nggak tahu sampai kapan bakal kumpul karena dananya cukup gede yang gue perluin untuk master gue. Nah, itulah mengapa gue datang ke sini pakai visa WHV. Dan semoga teman-teman bisa pertimbangin alasan sama tujuan teman-teman ikut WHV itu apa sih, supaya teman-teman datang ke sini itu nggak ngambang dan tetap bisa ada di jalur teman-teman semua untuk menuju ke tujuan yang sudah di setup sebelumnya sebelum datang ke Australia. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang cukup sering menjadi pertanyaan dari teman-teman yang belum tahu WHV ataupun ada minat tapi masih bingung juga. Satu pesan gua yang paling penting adalah what's your purpose and reason, kenapa kalian mau ikut WHV. Jadi jangan sampai nanti setelah datang ke Australia ikut WHV kalian kayak kehilangan arah karena kalian gak punya tujuan yang jelas, karena kalian lupa sama alasan kalian datang ke sini dan akhirnya gak membuahkan hasil yang sesuai kalian harapkan ataupun harapan orang tua kalian masing-masing. Semoga teman-teman bisa dapetin visanya, visa WHV, dan bisa datang ke Australia dan bisa mewujudkan mimpi teman-teman semua untuk ada di Australia ataupun nanti ke depannya supaya lebih cepat untuk tercapai mimpi-mimpi tersebut. Amin. Dan itu tadi video untuk pertanyaan-pertanyaan Q&A berkaitan dengan Working Holiday Visa. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan share, komen, dan lain-lain apapun di video ini di channel gua Kastara View. Dan kalau mau follow Instagram gua boleh IG gua Tonarato, kalian bisa temuin. Nah, nanti di IG gua juga bakal share terkait WHV. Sampai jumpa, sehat-sehat terus semuanya, tetap semangat, bye-bye.